Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wamen, Sekjen, Dirjen, dan para Dirjen sekalian. Saya pertama-tama mohon maaf, seyogianya kita selenggarakan rapat secara terbatas ini setelah kemarin kita melakukan serah terima jabatan, karena saya ingin mendengar secara langsung dari masing-masing bagian apa saja yang menjadi isu utama yang menjadi atensi dan tengah dikerjakan hari ini, termasuk target-target pencapaian, dan jika ada kendala, ada persoalan di lapangan, bagaimana solusinya. Saya sendiri seperti yang saya sampaikan kemarin ingin belajar cepat, karena dalam waktu yang singkat saya ingin lebih paham secara makro tugas pokok dan fungsi utama dari Kementerian ATR sekaligus juga BPN, termasuk apa saja yang harus segera kita tuntaskan. Ingat, 8 bulan lagi, waktu yang singkat. Saya sendiri mendapatkan tugas secara langsung oleh Bapak Presiden Jokowi kemarin di Istana. Beliau menyampaikan ada sejumlah agenda yang perlu dilakukan pengawalan, percepatan, penuntasan. Ada sejumlah target yang menurut saya juga harus kita penuhi dengan baik, termasuk kemarin yang disampaikan oleh Bapak Hadi Cahyanto yang telah menjalankan tugas tanggung jawab sebagai Menteri ATR selama ini. Dan saya tidak bisa berlama-lama karena kebetulan saya sudah sampaikan ke Mas Wamen, saya mendapatkan undangan untuk menghadiri peresmian bendungan Lolak itu di Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Jaraknya dari Manado sekitar 5 jam jalan darat. Dan kebetulan saya cek tadi karena baru dapat saja kabarnya tadi pagi. Ternyata pesawat yang tersedia hanya satu, yaitu pukul 10.40. Jadi tadi saya segera persiapan packing, kemudian mampir sebentar sekaligus menyapa teman-teman media. Saya kaget juga ternyata sudah banyak dari pagi di sini katanya. Tapi yang jelas terima kasih, ini menjadi bagian penyemangat kita semuanya kalau Kementerian ATR dan BPN selalu dipantau oleh publik melalui teman-teman media sekalian, harusnya menjadi pelecut semangat kita untuk bekerja dengan baik, melayani masyarakat secara profesional, tegas tapi humanis. Saya rasa ini merupakan langkah yang baik, dan saya sudah titip pesan ke Mas Wamen dan juga Pak Sekjen, tolong tetap dijalankan rapat pimpinan ini. Saya ingin mendapatkan resumenya. Yang jelas ada beberapa hal mohon dicatat ya. Pertama, isu utama dan program-program yang tengah dijalankan oleh masing-masing Direktorat Jenderal. Secara spesifik, pointersnya saja Bapak Ibu sekalian, yang jelas apa yang tengah dikerjakan, apa yang menjadi target kita, lalu apa kendalanya, dan solusi yang bisa kita jalankan bersama. Kalau ada yang harus dikoordinasikan tentunya antar lembaga dan pemerintahan atau kementerian yang lain, juga tolong diberikan catatan, ini perlu koordinasi segera dengan sejumlah kementerian tertentu. Saya juga akan segera melakukan sowan ya, sekaligus juga koordinasi awal dengan sejumlah menteri terkait. Lalu yang berikutnya tentu saya ingin fokus paling tidak 100 hari pertama ini kita bisa melakukan apa saja. Saya sudah punya beberapa bayangan, target juga, termasuk misalnya sertifikasi elektronik yang harus kita yakinkan semakin masif dan juga semakin diterima oleh publik. Kemudian target-target untuk penyerahan bidang ya. Kan kita punya target 2024 ini 120 juta bidang tanah ya, PTSL.
yang harus bisa dituntaskan, termasuk isu-isu yang lain, redistribusi tanah, dan tentunya inisiatif-inisiatif lain yang dijalankan oleh ATR selama ini. Jadi itu saja Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf tidak bisa berlama-lama di sini. Yang jelas nanti Mas Wamen kalau sudah ada saya pelajari sambil jalan. Tapi segera setelah kegiatan selesai di Sulawesi Utara, saya akan kembali lagi untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Yang jelas selain menghadiri peresmian bendungan ini, saya juga merencanakan untuk menyerahkan sertifikat ya. Kita upayakan menyerahkan sertifikat, mumpung lagi di sana, tentu ada yang bisa segera kita serahkan, sehingga saya juga bisa berdialog dengan masyarakat, sambil terus belanja masalah, apalagi yang kira-kira bisa kita lakukan dari pusat, dan tentunya turunannya ke tingkat provinsi dan kabupaten kota. Terus Mas, sempat disampaikan target 100 hari nih, sebetulnya boleh disampaikan lagi Mas, kira-kira apa sih yang mau jadi fokusnya Mas Ahaye 100 hari? Iya, tentu saya tidak bisa menjelaskan saat ini juga karena masih saya godok dengan jajaran kementerian. Yang jelas saya ingin meyakinkan target-target pencapaian sesuai dengan kebijakan dan program-program kerja yang selama ini sudah dijalankan oleh Bapak Menteri sebelumnya dan jajaran di tingkat pusat ini, maka saya ingin buka satu persatu mana saja yang perlu kita lakukan percepatan. Karena harapannya tentu semua target itu bisa dicapai 8 bulan terakhir ini. Jadi saya baru hanya bisa menjelaskan di kesempatan ini bahwa kami semangatnya adalah melakukan percepatan dan penuntasan segala isu dan permasalahan, termasuk sengketa-sengketa tanah, baik itu individu, korporasi, termasuk juga komunitas. Nah, tapi yang perlu dipahami oleh kita semua, tidak semua bisa diselesaikan secara langsung hanya oleh Kementerian ATR. Banyak singgungannya dengan kementerian-kementerian lain. Jadi ini juga yang menjadi prioritas saya untuk melakukan koordinasi, komunikasi awal, koordinasi. Saya sudah berkomunikasi dengan sejumlah menteri terkait untuk mencari waktu. Pertama-tama mencari waktu karena semuanya pasti punya kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, tapi saya ingin mencari waktu sebentar saja, paling tidak menyampaikan kalau ada isu-isu strategis maupun teknis yang bisa diselesaikan cepat antara Kementerian ATR dengan kementerian terkait lainnya. Mas, terakhir dari saya, kabarnya di Sulut nanti mau belusukan. Belusukan, saya tadi bersama Pak Wamen, intinya adalah saya kebetulan datang ke Sulut. Ini juga mungkin menjadi perjalanan dinas pertama saya sebagai Menteri ATR. Jadi pasti ada harapan saya untuk bisa melihat secara langsung, karena kita juga punya struktur yang ada di provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Kalau bisa nanti pertama mengunjungi salah satu kantor yang melayani urusan pertanahan bagi masyarakat di sana, tapi juga kalau bisa memungkinkan waktunya, saya juga sampaikan ada nggak sertifikat yang bisa segera kita serahkan kepada masyarakat di sana. Karena memang habitat kami ini bekerja di lapangan untuk menyapa langsung masyarakat, dan saya rasa itu yang paling efektif karena mendengarkan langsung keluhan atau harapan, aspirasi masyarakat itu bisa bukan hanya menginspirasi ataupun menggerakkan kita, tetapi bisa mempercepat kalau ada memang yang harus kita segera tangani. Mas, tadi kan nyebut ada kerjasama, membangun koordinasi kerjasama dengan kementerian dan lembaga. Dalam waktu dekat ini sudah ada rencana Mas akan bertemu dengan siapa, koordinasi Ya, dengan siapa? pertama Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, karena ATR ini kan berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Saya tentu akan dan sudah minta waktunya, sedang dicari untuk bertemu dengan Pak Erlangga Hartarto. Kemudian juga dengan sesama kolega yang ada di wilayah perekonomian ini. Kemarin saya sudah sampaikan ke Pak Bahlil, Menteri Investasi, untuk juga bisa berkomunikasi. Ya, PUPR tentunya yang juga sangat dekat urusannya dengan ATR. Hari ini kan undangan ini dari Menteri PUPR, jadi saya juga nanti akan menyampaikan langsung di Sulawesi Utara nanti, termasuk kementerian lain, termasuk lingkungan hidup dan kehutanan misalnya, dan Polri, Jaksa Agung. Kemarin saya sudah menyampaikan semua, saya minta waktu dan ya tentunya sedang dicarikan waktunya. Kira-kira begitu. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya.
Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.